Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal dari kelas 2 IHMC dengan NPM 2451242. Pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk mempresentasikan artikel yang berjudul Perancangan Peraturan Perundang-undangan secara Formil, Kajian Teoritis dan Praktik Empiris dalam Sistem Hukum Indonesia. Bapak atau Ibu dan teman-teman yang saya hormati, saya ingin memulai presentasi dengan sebuah refleksi singkat. Pernahkah kita mendengar berita tentang undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Bukan karena isinya salah, melainkan karena proses menunjukkan bahwa dalam negara hukum, prosedur. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum, sebuah aturan tidak hanya dinilai dari substansinya, tapi juga dari prosedur formil pembentukannya. Inilah latar belakang utama yang mendorong saya menyusun artikel ini. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Artikel ini berfokus pada aspek formil dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya ingin menekankan bahwa proses legislasi tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan teknis administratif, melainkan bagian dari jaminan kepastian hukum dalam legitimasi demokratis. Sebagai landasan, saya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian sudah diubah sebagai rujukan utama. Di dalam undang-undang ini, kita dapat melihat secara sistematis bagaimana sebuah rancangan undang-undang direncanakan, disusun, dibahas, disahkan hingga diundang-undangkan. Tujuan dari artikel ini adalah 3 hal. Pertama, mengkaji teori hukum mengenai legislasi formil. Kedua, menelaah praktik penyelenggaraannya. Yang ketiga, mengidentifikasi problematika yang terjadi beserta kemungkinan solusinya. Teori legislasi formil. Dalam landasan teori, saya menggunakan pandangan Hans Kelsen dengan konsep Stufenbau des Rechts atau teori tentang norma. Kelsen membedakan antara hukum formil dan hukum material. Hukum formil berbicara mengenai bagaimana suatu aturan dibentuk oleh siapa, melalui prosedur apa, dan apakah mengikuti tata urutan norma yang lebih tinggi. Hukum material berbicara mengenai apa isi norma tersebut, nilai apa yang dibawanya, dan apa akibat hukumnya bagi masyarakat. Dengan memahami pembedaan ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia prosedur formil adalah bagian dari prinsip legalitas. Jika prosedur dilanggar, maka undang-undang yang didasarkan berpotensi dinyatakan terhukum, bahkan bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Tahapan legislasi formil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada 5 tahap utama. Yang satu, perencanaan dilakukan melalui program legislasi nasional atau prolegnas yang semestinya menjadi daftar prioritas. Yang kedua, penyusunan, melibatkan pembuatan naskah akademik sebagai dasar argumentasi ilmiah. Yang ketiga, pembahasan. Ini adalah politik dan publik, melibatkan DPR, pemerintah, dan seharusnya masyarakat. Yang keempat, pengesahan, dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara. Yang kelima, pengundangan, melalui lembaran negara sehingga berlaku mengikat secara hukum. Dan juga saya tekankan bahwa setiap tahap ini memiliki fungsi yang penting. Misalnya tanpa naskah akademik yang matang, pembahasan akan cenderung, tanpa partisipasi publik yang memadai, legislasi akan dipertanyakan. Studi kasus prolegnas dan harmonisasi. Dalam praktik, 2 hal yang bermasalah adalah prolegnas. Program ini seharusnya konsisten, tetapi dalam kenyataannya sering berubah-ubah karena pertimbangan politik. Akibatnya, masyarakat bingung mana yang sebenarnya prioritas. Yang kedua, harmonisasi. Tahap ini penting untuk mencegah benturan antara peraturan. Sayangnya seringkali hanya jadi formalitas, padahal jika tidak sungguh-sungguh bisa terjadi tumpang tindih antara undang-undang. 5. Problem praktik legislasi. Salah satu persoalan besar adalah kecepatan pembahasan. Ada RUU yang disahkan hanya dalam hitungan hari. Ini menimbulkan pertanyaan apakah undang-undang tersebut dibahas secara substansial atau hanya formalitas politik. Partisipasi publik pun seringkali hanya sekadar pemenuhi syarat dengan undangan rapat terbatas, dokumen sulit diakses, dan aspirasi masyarakat tidak selalu dicatat secara resmi. Selain itu, naskah akademik kadang dibuat terburu-buru. Bahkan, ada yang tidak tersedia untuk publik. Padahal naskah akademik adalah jiwa dari sebuah RUU.
Perbandingan dengan negara lain. Jika melihat negara seperti Jerman atau Belanda, mekanisme pembentukan UU lebih transparan dan partisipatif. Dokumen rancangan tersedia untuk publik sejak awal. Proses pembahasan melibatkannya banyak komite dan berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun. Semua pihak termasuk masyarakat sipil diberi ruang untuk menyampaikan pendapat secara resmi. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia bahwa kualitas legislasi lebih baik jika proses tidak terburu-buru dan benar-benar melibatkan masyarakat. Peran Mahkamah Konstitusi. Contoh nyata di Indonesia adalah putusan MK nomor 91 PUU 18 2020. MK menilai proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena dilakukan terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi publik. Putusan ini hanya menegaskan bahwa pengujian formil bukan sekedar teori. Ia nyata-nyata bisa membatalkan undang-undang. Artinya prosedur sama pentingnya dengan substansi. Perbandingan naskah akademik, saya membandingkan dua contoh. Yang pertama tuh ada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua ada UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Yang pertama tuh pemerintahan daerah. Naskah akademinya sangat teknis, berfokus pada kelembagaan dan kewenangan, namun partisipasi publik terbatas. Yang kedua, pendekatannya lebih sosiologis, banyak melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan organisasi pesantren. Dari sini kita bisa melihat bahwa kualitas legislasi bukan hanya soal ada atau tidaknya naskah akademik, tetapi juga bagaimana proses penyusunannya lebih melibatkan pemangku kepentingan. Bapak dan Ibu yang saya hormati atau teman-teman yang saya hormati, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa prosedur formil adalah pembentukan undang-undang bukanlah hal sepele. Ia adalah penentu atau sah atau tidaknya sebuah produk hukum. Jika Indonesia ingin memiliki peraturan yang kuat dan dihormati, maka setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, proses harus terbuka, partisipatif, dan profesional. Yang kedua, naskah akademik harus serius bukan formalitas. Yang ketiga, pengawasan terhadap prosedur harus diperkuat baik oleh publik, DPR maupun Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu kita tidak menghasilkan undang-undang yang sah secara prosedural, tapi juga bermakna secara substansi bagi masyarakat. Demikianlah presentasi saya. Semoga dapat memberi gambaran bahwa legislasi bukan hanya urusan isi hukum, tapi juga soal bagaimana hukum ini dilahirkan secara sah, demokratis, dan berkualitas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen atau teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.